Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Grafasia Tama akan menjawab nomor 3 tentang analisis pergantian mesin di UAS Manajemen Operasional 2. Pembahasan kali ini mengenai analisis biaya penggantian mesin dari lama ke mesin baru. Untuk pendahuluannya sendiri, dalam presentasi ini akan dianalisis keputusan apakah akan diganti baru atau tidak diganti mesinnya. Dilihat dari aspek biaya operasional, depresiasi, dan return on investment yang menentukan apakah mengganti mesin itu adalah pilihan tepat atau sebaiknya tidak usah mengganti mesin. Pertama, analisis penggantian mesin. Diketahui data mesin yang didapat itu mesin lama harga jualnya 200 juta, umur ekonomisnya sisa 4 tahun, nilai sisanya ada 40 juta. Untuk mesin baru harga belinya itu 500 juta, umur ekonomisnya 10 tahun, nilai sisanya 50 juta. Perhitungan biaya operasional. Nah, pada mesin lama diketahui upah langsungnya itu berarti 50 juta, upah tak langsungnya bisa 25 juta, biaya pemeliharaannya ada 30 juta, biaya listriknya 15 juta, dan pajak asuransinya 15 juta. Total biaya operasionalnya itu ditotalin dari 125 juta untuk operasional. Untuk mesin baru, upah langsungnya itu 30 juta, tak langsungnya ada 15 juta, biaya pemeliharaan ada 10 juta, biaya listriknya ada 20 juta, pajak dan asuransinya ada 15 juta. Ditotalkan menjadi 90 juta per tahun. Nah, dari total biaya tahunan dan analisis ini, mesin lama diketahui 171 per tahun, total biaya mesin baru 148 juta 750 per tahun. Nah, dengan demikian, terdapat penghematan biaya operasional sebesar 22.250 per tahun dengan mesin baru. Namun, kita nggak bisa mentah-mentahan langsung, oh ini lebih murah gitu kan mesin baru. Tapi kita harus analisis lagi nih lebih lanjut, gimana sih ada payback periodnya dari investasi di awal kan, karena masuk ke analisis keuangan. Depresiasi dan biaya bunga. Di depresiasi tahunan ini untuk mesin lama 40 juta dan mesin barunya itu 45 juta. Beda 5 juta. Biaya bunga tahunannya yang mesin lama 6 juta, yang mesin baru 13 juta. Biaya tahunan untuk mesin lama itu mencapai 171 juta dan mesin baru 148. Dan poin-poin di atas ini menjadi pertimbangan yang penting dalam analisis keuangan. Nah, masuk ke analisis penghematannya. Berarti kan terdapat penghematan itu 22.250.000 per tahun dengan menggunakan mesin baru. Tapi dengan investasi penghematan itu harus dibandingin dengan investasi di awal yang cukup besar untuk mesin baru. Meskipun ada penghematan, payback period itu 13,48 tahun lebih lama umur ekonomisnya daripada mesin baru yang hanya 10 tahun. Bagaimana sih perhitungan payback period-nya? Nah, di sini investasi bersihnya itu 300 juta dibagi total penghematan tahunan 22.250 yang menghasilkan nilai sekitar 13 tahun tadi. Nah, ini menunjukkan bahwa diperlukan waktu untuk mendapatkan kembali investasi yang tidak sebanding dengan umur ekonomis mesin baru. Jadi, memang mesin lama itu tuh dia perlu maintenance yang banyak, tapi kan nggak menutup kemungkinan kedepannya mesin baru akan seperti itu juga gitu. Kalau dilihat dari masa ekonomisnya, kita bisa nge-push sampai masa ekonomisnya. Oleh karena itu, keputusan untuk mengganti mesin baru perlu dipertimbangkan dengan hati-hati. Rekomendasi. Kalau rekomendasi untuk kesimpulan hasil analisis dari saya berdasarkan analisis yang tadi, tidak perlu mengganti mesin karena dilihat dari payback period-nya yang lebih panjang dari umur ekonomis mesin baru menunjukkan bahwa kalau kita untuk mesin baru itu belum perlu gitu, dan nggak menguntungkan juga gitu, meskipun ada penghematan di investasi awal itu terlalu besar dibandingkan manfaat yang didapat dari mesin baru gitu.
Alasannya kenapa nih nggak ganti mesin? Dari saya sendiri juga dilihat dari payback period lebih lama dari umur ekonomisnya si mesin baru, penghematan operasional tidak cukup untuk menutupi investasi yang di awal tadi. Mesin lama masih memiliki umur 4 tahun yang memadai untuk beroperasi. Yang tadi saya bilang, kita mengepus dulu di 4 tahun terakhirnya untuk kayak, oke, pergantian nih, gitu. Alternatif tindakan di masa depan. Yang pertama itu perlu mempertimbangkan rencana pemeliharaan dan tetap perbaikan untuk mesin lama agar tetap efisien, mengevaluasi lagi kebutuhan mesin baru dalam jangka menengah untuk memastikan keputusan yang tepat. Yang ketiga, mencari alternatif mesin yang lebih efisien dan biaya lebih rendah di masa mendatang yang bisa menjadi pilihan. Kesimpulannya, berarti keputusan untuk tidak mengganti mesin itu berdasarkan analisis keuangan menunjukkan pentingnya evaluasi biaya dan manfaatnya. Dan kita perlu memprioritaskan investasi yang memberikan keuntungan dalam jangka waktu yang wajar dan efisien, serta strategi dalam pemeliharaan mesin juga harus diperhatikan, karena kan untuk menjaga keberlangsungan produksi si mesin tersebut. Baik, sekian dari presentasi saya, UAS nomor 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.